Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa nuqaddimu lakum bi tahiyatil islami mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kuliah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan majelis kita termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah mulai terlihat penyusutannya. 1 sab apa 2 sab. Itu pertanda berarti Ramadan sudah pertengahan. Dan kabar gembira Lebaran sudah mulai dekat. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan terus kekuatan istiqomah oleh Allah sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan baik, karena khawatir ini adalah ya harus ada perosotan nanti mah di masjid. Iya senang, bagus. Saya selama beberapa kajian asa bapak-bapak gitu ya. Ternyata pas Ramadan malaikat-malaikat kecil ini banyak ya. Dan mereka betah di masjid. Ya. Alhamdulillah. Yang terpenting cinta dulu ke masjid. Wajar kalau marotah tinggal diadakan adabnya aja nanti sedikit demi sedikit. Ya, dan namanya juga budak letik gitu ya. Kalau ada aki-aki yang motah, nah baru di karungan ya teman. Oke, Bapak Ibu, langsung kita gas hadis ke-13. Ya, hadis ke-13 mencintai kebaikan untuk orang lain. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abu Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Abu Hamzah, sedikit pengetahuan tentang hadis. Abu Hamzah ini kalau ada abu-abu berarti lakob ya. Lakob, seperti misalkan
saya Yusuf Burhanuddin punya anak Muhammad, maka lakobnya Abu Muhammad, ya Abu Muhammad. Nah kalau saya punya anak dua-duanya laki-laki, namanya Muhammad. Jadi boleh Abu Muhammadain. Saya itu bapak dua Muhammad, gitu. Dan ini teh lakob teh sunnah. Makanya ada beberapa orang yang kemudian pakai lakob, ya, lakob Arab yang membuktikan bahwa dia sudah menjadi seorang ayah, punya keluarga, punya keturunan. Beda dengan lakob pada larang. Misalkan untuk membedakan satu Asep dengan yang lainnya kan, ada Asep Coet, ada Asep Mutu misalkan. Ditambah lagi ada Asep Obeng, nah itu nggak baik. Lakob yang begitu nggak baik. Ya, yang lakob misalkan Abu-Abu, ya, itu bukan berarti apa sok-sok Arab, tidak. Tapi untuk membuktikan bahwa saya sudah punya anak, saya sudah berkeluarga, ya. Dan itu teh, masya Allah Pak, ilmu dinasti teh, ilmu keturunan, bahkan bisa diabadikan dalam administrasi modern, seperti dalam paspor. Misalkan, nauzubillah min dzalik, saya berbuat kriminal di Mesir dan nama saya ada, ya, nama saya sama orang tua, ya, itu ada nama saya, orang tua saya. Nah ini lebih bagus loh Pak, dari numbering. Kalau kita kan numbering database-nya KK, KTP gitu ya, pakai nomor-nomor. Nah di sana enggak, pakai lakob. Tapi ini bisa seumur hidup. Bisa seumur hidup itu. Misalkan saya kena di Mesir, di blacklist, maka sampai kapanpun saya walaupun berubah nama dan lain sebagainya, maka akan terlacak. Gak bisa memalsukan, karena ayah saya, berarti kalau saya memalsukan, berarti ayah saya juga harus dipalsukan. Terus ke atasnya harus dipalsukan. Nah, lebih gawatnya lagi, kalau saya kan kayak Uni Eropa, kalau di Timur Tengah di blacklist satu negara, maka saya juga tidak bisa masuk ke negara yang lain. Itu pertama. Terus yang kedua, saya kan udah jelas identitasnya. Saya, nama saya, ayah saya, anak saya. Ya, sok deh. Tuh jadi pohon deh, weh. Ya ini masalahnya ilmu dinasti ini satu-satunya jagonya di Arab Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sekarang saya lihat aplikasi di TikTok, kemudian dawsok scrolling juga ya. Di TikTok ada mencari leluhur Anda, cina gitu. Tapi ini saya belum coba, apakah benar atau enggak. Ya kita paling kuat kaluhur sampai ke siapa Pak paling kuat? Kakek Uyut paling. 2 generasi kesananya udah hilang udah. Padahal bisa tahu bapak teh bisa jadi Habib Pak. Ke atasnya benar-benar Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi keturunan Nabi gitu. Nah ini teh penting karena nanti dinasti itu tapi ini bukan ramalan ya Pak ya, gen darah. Misalkan kalau ke atasnya dinastinya pengusaha, berarti memang cocok. Bakal ada yang cocok ke bawah untuk jadi pengusaha. Jangan ditinggalkan. Bahkan ada beberapa saya bilang pengusaha yang mau jadi ustadz, saya stop, jangan. Kenapa? Karena nanti banyak saingan, saya bilang. Iya kan? Nanti banyak saingan ini, jadwal jadi mulai menyusut. Ya, bukan masalah itu, karena tidak bisa semuanya bisa usaha. Ini kelebihan, Pak. Gak bisa tuh dudunya we menehma gitu kan. Kamu mah dudunya wae tuh belajar sekali-kali. Penting. Ada yang belajar sekali-kali tapi tidak bisa dagang gitu. Jadi pinter tapi tidak buka duit gitu. Nah ini kelemahan. Tapi ada yang banyak duit tapi rada bodoh gitu ya. Ya, karena apa? Karena itu memang kelebihan masing-masing. Dan itu teh bisa dilihat dari jalur keturunan. Nah, yang lebih parah Pak, yang kedua nih, yang kerennya itu, makanya Arab Saudi bakal strike banget kalau ketika haji dan umroh database itu lengkap semuanya udah.
Termasuk sebetulnya istri yang mahram-mahroman itu ketahuan udah. Yang istri mahram-mahroman misalkan istrinya aja yang berangkat kan, dimahramkan dengan misalnya jamaah karena suaminya nggak ikut, atau kebanyakan dimahramkan dengan pembimbing. Makanya jangan menyalahkan kalau ada cinta segitiga dengan pembimbing ini, karena awalnya niatnya juga mahramnya itu. Ini yang jadi kelemahan, nggak bisa main-main. Nah, di Arab itu kalau seandainya saya punten bawa istri yang lain ketahuan. Ya, jadi database keturunan ini memang luar biasa. Udah berarti istrinya yang ini gitu. Jadi ketahuan, nggak bisa. Kalau kita kan berangkat kemana-mana, mohon maaf, perselingkuhan itu mau di hotel, mau di mana, nggak bakalan kapangih lah gitu, kecuali kalau ditelusuri datanya, ya. Tapi kalau mereka itu, masya Allah, punya database yang memang luar biasa, ya. Karena apa? Karena namanya ini ilmu ansab atau ilmu nasab, ilmu keturunan. Oke, Anas bin Malik, ada yang kenal? Ada yang punya nomor WhatsApp-nya? Sering dengan selain Abu Hurairah ya, Anas bin Malik. Ini penting Pak, santri kedua. Kalau tadi Abu Hurairah kemarin itu santri yang pertama, nih sekarang santri yang kedua namanya Anas bin Malik. Beliau ini lakobnya Abu Hamzah. Kemudian posisinya khodimi Rasulullah, pelayan Rasulullah SAW. Maksudnya beliau ini diwakafkan oleh ibunya, karena ibunya, wahai Rasulullah, saya teh uang nggak punya, kekayaan nggak ada, terus apa tuh yang bisa saya bantu? Saya ingin banget ngebantu Rasul gitu. Ya, Rasul itu nggak senang sebenarnya, dilayani nggak senang gitu ya. Tapi ini permintaan ibunya, kata ibunya, saya punya anak laki-laki nitip, weh. Ya, biar ngebarengin Rasulullah. Akhirnya Anas bin Malik ini jadi tukang nyediain air buat wudu, yang layanin kepentingan ibadah Rasul. Makanya disinilah berkahnya. Kenapa tentang hadis-hadis ibadah wudu dan sholat banyak dikeluarkan, direport, dilaporkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini luar biasa, Pak. Dan satu-satunya sahabat yang umurnya paling panjang, anaknya paling banyak, hartanya paling berkah. Karena didoakan oleh Rasulullah. Ya kan? Ya Rasul, saya wakafkan anak saya untuk melayanimu dan tolong doakan gitu. Akhirnya oleh Rasulullah didoakan, barakallahu fi malika barakallahu fi ilmika wa amwalika. Ya kan? Semoga Allah meridhoi kamu, memberkahi kamu dalam hartamu, keturunanmu, ilmumu. Jadi akhirnya jadi salah seorang ahli hadis. Dan ini teh berkahnya luar biasa Pak. Kalau melayani ahli ilmu, ya, melayani ahli ilmu. Saya kasih contoh ya. Anas bin Malik kemudian paling akhir sahabat Rasulullah paling akhir wafatnya usianya 109 ya, 117, panjang usianya 117 tahun. Kemudian anaknya ada 90 berapa lah gitu, anaknya banyak. Ya tentu bukan dari satu bibit gitu ya, lamun tahu satu bibit lo kebayang itu udah ibunya jadi letik kemudian gitu ya. Nah ini luar biasa. Terus peternakannya banyak karena apa? Karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Ada kawan kami Pak, santri biasa ngelayani Pak Kiai, dia gak belajar. Dia seperti yang lainnya belajar, udahlah kamu mah udah masuk lagi alhamdulillah digratisin sama Kiai teh. Udahlah bantu-bantu Kiai weh. Akhirnya bantu-bantu nyediain baju, terus nyediain minuman buat Kiai, terus apa segala macam gitu kebutuhan Kiai kalau mau keluar kota. Masya Allah, sekarang di Bima dia jadi ajengan besar Pak, jadi Kiai gede. Ya, jadi itu ilmu berkah, ya kan? Ilmu berkah dari ahli ilmu. Makanya luar biasa yang nyediain air buat Ustadz gitu ya. Apalagi kopi itu luar biasa ini ya, apalagi bolu dan lain sebagainya ya. Nah itu berkah banget.
Ya, jadi jangan, tapi tidak benar juga. Ya, kemarin Syekhul Islam itu pernah menceritakan ya, bahwa pernah ketika diminum katanya minum nyisain sedikit, si airnya juga langsung disedot dan sebagainya. Ya pasti kalau kiainya batuk, nyemberenan batu gitu. Ya karena menyisakan itu, bukan itu yang ngalap berkah itu. Ngalap berkah itu melayani, membantu ahli ilmu sebagaimana Anas bin Malik membantu Rasulullah SAW. Oke, sekilas sahabat anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melaporkan, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau dirinya benci lapar, maka tidak akan membiarkan orang lain dalam kelaparan. Kalau dia membenci dirinya pakai baju yang jelek, ya, maka dia akan memberikan baju yang bagus untuk orang lain. Ya, kira-kira sudah dalam posisi itu? Ya, banyak keraguan dari wajah-wajahnya ya. Ya, jadi saking kalau ada dulu ya, ada beberapa yang teman-teman yang hijrah gitu, kalau saking udah benar-benar mencintai Islam dan kaum muslimin, maka ketika Ustaz jubahnya bagus, udah nanti beres ini dibawa gitu. Ya kan? Langsung saya copot, langsung saya kasihin gitu. Ya kan? Nah itu salahnya ada yang minta tapi saya gak pakai lagi baju ya. Udah aja nanti aja misalkan gitu. Ya, nah itu luar biasa gitu. Kalau seandainya sudah seperti itu, ya. Artinya apa? Umat Islam itu harus kal jasadil wahid. Sebagaimana satu jaringan anggota tubuh di mana kalau yang sakit satu maka akan meratap yang lain. Kalau misalkan tangan kiri yang sakit maka tangan kanan buru-buru ngusapan gitu. Buru-buru mengobati. Ya kan? Nggak ada sekarang kan saling membiarkan satu sama lain. Tangan kiri mah dapat tuai perhiasan, tangan kanan mah enggak. Awas ya lamun nanti terluka gitu ya. Misalkan dibiarkan atau lagi gatel, misalkan lagi arah-ratu diantep we karunya sendirian gini-gini kan enggak. Ya kan? Pasti langsung ditolong. Nah, kita juga harus sensitif seperti itu. Nah, bagaimana mau sensitif seperti itu? Kemarin sudah dijelaskan. Yang pertama harus ada kewajiban nasihat dulu. Kalau tidak ada nasihat, maka tidak ada kasih sayang. Yang kedua, ini nanti ini bisa dipahami dalam hadis berikutnya. Kemudian yang kedua baru saling tolong menolong. Jangan sampai ketika kekurangan minta tolong ke tetangga, tetapi giliran diajak sholat ngambeknya. Jangan sampai begitu. Makanya ketika dinasehati, yuk kita sholat. Nah orang yang ngajak ini juga bertanggung jawab atas kondisi saudaranya, dan begitu juga sebaliknya. Nah ini hubungan kasih sayang itu adanya dengan apa? Dengan nasihat. Tidak benar jika kita hidup nafsi-nafsi. Ini omongan orang kafir. Kalau dengan orang kafir, amaluna amalukum, amal kalian, amal saya, itu bagi orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Gak boleh ngomong gitu sesama muslim. Misalkan karena berbeda ibadah, misalkan gitu ya, saya mah atahiyatnya utek-utekan gitu. Misalkan itu atahiyatnya begini, ini gimana alasannya? Jangan tahu alasannya. Pokoknya saya pengikut organisasi ini, kamu pergi ikut organisasi itu. Udah jangan saling urus. Urus aja pribadi masing-masing. Amaluna amalukum. Nah ini gak benar. Gak benar itu. Ya, jadi sesama muslim itu punya hak untuk tabayun. Ya, punya hak untuk konfirmasi. Karena biar amalnya benar-benar berpahala di sisi Allah dan punya dasar hukumnya. Karena itu kalau seseorang itu gampang tersinggung, baperan ketika berdebat ataupun ketika diskusi tentang satu pendapat, maka itu ada masalah dalam keimanannya. Ya, karena apa? Karena nanti khawatir kita justru celakanya mendingan kena malu dan tersinggung di dunia daripada kemudian nanti kita celaka dan terjerumus di akhirat.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini hadis Bukhari ini adalah kitab suci kedua. Ya, kitab suci kedua yang paling sahih kebenarannya. Karena itu juga nanti penting melengkapi ya. Hadis arba'innya kan nanti tinggal beli nih. Ini list yang harus dibeli ya. Sebelum lebaran nih. Hadis arba'in. Kemudian nanti hadis Bukhari-nya. Kalau hadis Muslim itu jadi rada rumit juga. Kalau hadis Muslim itu banyak hadis-hadis yang membahas tentang akidah dan juga falsafah, tentang ilmu kalam. Itu dalam banget kalau hadis Muslim. Boleh nanti hadis arba'in, hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari, tapi rada tebal gitu ya. Hadis Sahih Muslim. Kemudian juga yang keempat Riyadus Sholihin. Riyadus Sholihin udah banyak terjemahannya ini. Ya, terjemahannya. Kalau yang bagus yang terbitan Solo itu rapih terjemahannya. Pokoknya yang terbitan Solo itu bagus. Ya, saya kasih tahu. Insya Allah dibeli. Udah percuma dikasih tahu itu kalau gak dibeli mah ya. Itu teh biar jadi perpustakaan di rumah. Ya. Dan tetap saya juga kalau beda ya baca hadis di tablet atau di HP sama baca hadis di buku gitu. Inspirasinya sering beda. Sering beda, wallahi. Nggak tahu gimana. Mungkin kalau di HP mungkin ada setan Samsungnya atau gimana gitu dah. Iya, jadi ngerasa walaupun lebih lengkap, penjelasannya lebih lengkap. Ya, apalagi yang Arab, liur gitu. Belum lagi radiasi dan lain sebagainya. Kalau buku itu sangat efektif, Pak. Makanya tinggalkan handphone, tinggalkan segala macam. Kalau mau belajar di rumah, setelah baca Al-Quran, baca satu hadis Islami gitu. Ya, jadi dicicil satu persatu. Ya, itu lebih efektif. Iman itu bertingkat-tingkat, ada yang sempurna, ada yang kurang. Kemarin ya, pertanyaan kemarin al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Dan hadis ini juga anjuran. Dan ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah itu yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW, wal jamaah itu galib dengan mayoritas umat Islam. Ya, itu jamaah. Makanya termasuk kemarin kenapa kita harus nunggu ru'yat dan juga nunggu hilal, itu adalah dari pemerintah karena kita ingin berjamaah. Ya, ingin sama dengan seluruh keputusan umat Islam yang punya otoritas, yang punya kewenangan untuk menentukan tanggal dan juga menentukan waktunya. Anjuran hadis ini supaya mencintai kebaikan untuk kaum mukminin, ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, maka kita cintai juga untuk orang lain. Kalau kita tidak mau diomongin oleh orang lain, maka jangan ngomongin orang lain. Nah, itu termasuk menjaga kehormatan. Karena seorang muslim itu harus merdeka kehormatan dan juga dia tidak mendapatkan gangguan baik secara fisik maupun secara lisan. Ya. Ini termasuk termasuk membela kehormatan seorang muslim, dan itu hakikat muslim yang sebenarnya. Dilarang menyukai untuk saudaranya apa yang tidak disukai untuk dirinya, karena dengan demikian imannya akan sampai berkurang. Ya, apa yang nggak mau untuk kita, maka itu juga mungkin nggak mau untuk orang lain. Seperti dalam pemberian, Pak. Dalam pemberian itu kalau kita rajin ngasih sama orang, ternyata sisa basi. Kalau kita juga makan bakal sakit perut, maka orang lain juga begitu. Kalau kita tidak suka makan, maka orang lain juga seperti itu. Dan ini seburuk-buruk keimanan. Ya, baru ngasih kepada orang lain tapi sisa gitu. Ya kan? Nah, ini termasuk keimanan yang bermasalah. Ya, makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ini di dalam Al-Quran sampai soal ngasih yang buruk itu dalam Al-Quran dibahas. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha. Bahwa ucapan yang baik lebih baik daripada ngasih yang jelek, yang sudah jelek, atau ngasih tapi nyelekitin gitu. Ngasih tapi bikin sakit hati orang yang
yang dikasih. Ini termasuk keimanan yang buruk juga. Makanya lebih baik kalau ma'rufun, udah kalau memang nggak mau ngasih ataupun nggak ada yang bisa dikasih, oh punten Pak, punten Bu, saya nggak bisa ngasih, gitu ya. Maka dengan ucapan yang ma'ruf, yang baik. Barang siapa yang memiliki sifat tersebut, ya, maka dia tidak mungkin berlaku zalim terhadap salah seorang dari kaum mukminin, baik berkenaan dengan harta, kehormatan, juga keluarga, karena ia tidak suka bila seseorang menzaliminya dengan hal ini, sehingga tidak mungkin ia sendiri juga senang menzalimi seseorang berkenaan dengan perkara yang sama. Tidak boleh. Cuman saya melihat sekarang banyak dosa akibat dosa-dosa komentar, terutama yang melek di media sosial. Ini Masya Allah, banyak komentar-komentar, baik itu dilakukan oleh buzzer dan lain sebagainya, itu hate speech, banyak kebencian, ya kan? Dan saling mendoakan satu sama lain. Ini tidak boleh. Apalagi mohon maaf, menyumpah aja tidak boleh. Menyumpah itu doakan nih, biar celaka gitu. Itu nyumpah. Apalagi ngelaknat. Ngelaknat itu berarti menghalangi seseorang dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Nah, laknat ini hanya berlaku untuk siapa? Untuk setan dan orang kafir. Tidak berlaku bagi orang muslim. Ya, tidak boleh. Jadi kita harus menjaga ucapan dari menyakiti ataupun melaknat atau menyumpahi sesama muslim. Umat Islam wajib menjadi satu tangan dan satu hati, ya, karena dia kal jasadil wahid. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadis yang berikutnya, hadis nomor 15, ya. Hadis nomor 15, dermawan dan diam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini tidak disadari kita banyak sholawat, Pak, karena banyak membaca hadis Rasulullah SAW. Ya, ketika kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak sadar lagi terus bersolawat ke atas Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada kepada Allah dan juga hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hormatilah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka jamulah tetamunya. Sama hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim bersatu meriwayatkan hadis, itu berarti hadisnya sama, tapi diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis keduanya yang dikeluarkan keduanya disebut dengan muttafaqun alaih. Ya, hadis yang disepakati kesohihannya. Jadi tidak perlu ditanya apakah hadis ini doib, lemah, misalkan, atau maudhu atau apa. Kalau dalam ilmu hadis, ini sebagai gambaran singkatnya aja tentang ilmu mustalah hadis. Hadis ini bertaruh tentang keimanan, Mbak. Sebagaimana yang sebelumnya itu bertaruh tentang keimanan. Berarti ini prinsip dasar dalam kehidupan seorang muslim. Apa? Ada 3. Kalau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Perkataan yang baik itu apa saja? Saya tutup aja ya, kayaknya belum pada buka ini teh. Ya, apa coba? Biar cepat selesai. Ya. Ucapan salam. Itu ucapan salam itu akan berharga, Pak. Makanya ketika ada yang bertengkar, siapa yang pertama mengucapkan salam, maka dia lebih baik keimanannya dari yang diucapkan salam. Ya, kalau lagi bertengkar itu kan jangankan salam atau gitu, kadang senyum juga nggak mau gitu.
cuman senyum aja nggak mau gitu. Nah ini kalau bertengkar misalkan kita bukan dengan siapa-siapa, misalkan dengan istri atau dengan anak dan lain sebagainya, maka jadilah orang yang pertama memaafkan dengan mengucapkan salam. Itu salam. Kedua, perkataan yang baik itu nasihat. Nasihat, ya. Makanya kemarin saya quote yang paling saya sukai di TikTok itu, berbahagialah Anda yang punya ibu rewel mengingatkan sholat. Berarti dia adalah malaikat yang gandeng gitu ya, malaikat yang cerewet gitu ya. Ya itu malaikat itu, nanti akan jadi malaikat. Berbahagialah ibu kalau terus, itu nasihat. Ya, itu nasihat. Mungkin terdengar rewel ketika dia hidup, tapi ketika ibunya nggak ada, maka demi Allah dia akan kehilangan unsur yang mengisi keimanan di dalam hatinya. Yang ketiga, baca Al-Quran. Makanya perbanyak baca Al-Quran. Gak bisa ceramah, gak bisa apa, baca Al-Quran. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, zikir thayyibah, istighfar, tasbih, ya, kemudian takbir. Itu perbanyak, ya, perbanyak. Itu termasuk ucapan yang baik. Dan ingat, Rasulullah SAW itu tidak banyak bicara. Rasulullah itu benar-benar diam. Dan beliau kalau ada yang meminta fatwa dan lain sebagainya, dijawab kalau tahu. Kalau beliau belum dapat wahyu, maka menunggu, tidak sok tahu. Rasul juga menunggu malaikat Jibril. Tidak sok tahu mentang-mentang, wah saya Rasul, saya bisa katakan apa aja. Tidak. Tapi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada malaikat Jibril. Nah, kemudian kan diam itu emas ya Pak ya. Diam itu emas, dan tidak setiap pendiam itu dia tidak berguna ataupun tidak bermanfaat. Ya. Ini ada penilaian tidak adil misalkan dari istri ketika menilai yang satu meresep ngomong gitu kan, yang satu pendiam gitu. Ternyata ada kelebihan masing-masing, Mbak. Kita harus bisa baca gitu. Ya. Misalkan yang sering banyak ngomong sering minta bekal gitu. Kalau yang pendiam jarang minta bekal gitu ya. Ini seimbang menurut, ya kan? Seimbang. Jadi ada kelebihannya masing-masing. Ya, jadi kita harus tahu antara kekurangan dan kelebihan, terutama karakter yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diam itu adalah sifat Rasulullah SAW. Beliau tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Kemudian yang kedua, diam itu emas. Ya, makanya saya juga kalau istri saya minta emas, saya diam. Ya, karena diam itu adalah emas. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jaruhu, hormati tetangganya. Dan punten, kalau tetangga sudah mulai takut dan sungkan kepada kita, padahal tetangga kita adalah sesama muslim, berarti ada masalah dalam keimanan dan komunikasi. Ya, nah itu saya itu paling senang kalau tetangga sudah mulai kan dulu mah di kampung Pak, kalau antar tetangga teh berani minta apa gitu ya, berani saling minta apa gitu. Itu Masya Allah ada jalinan emosi yang luar biasa, ya, terutama jalinan kasih sayang. Dan bahkan kalau seandainya komunikasi tidak terjalin, maka pada akhirnya, apalagi bukan ahli masjid pun Pak, ya ini kalau ahli masjid insya Allah ya senantiasa dilindungi minimalnya oleh sesama ahli masjid. Jangan sampai ada tetangga yang meninggal tuh di dalam sudah 3 hari gitu ya. Saya pernah itu, Masya Allah, ini dosa, saya dosa, berarti tidak memperhatikan kondisi tetangga. Kamu, atau misalkan tetangga yang nggak jarang ke masjid dan lain sebagainya, tanyalah, bisa ada apa, bisa sakit hati sama sesama mukmin atau dan lain sebagainya. Banyak ngobrol tentang itu, ya, biar kita bareng-bareng masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hidup nafsi-nafsi. Kalau ada hal yang keburukan menimpa tetangga, maka kalau kita tidak aware, tidak peduli, berarti itu sama dengan membiarkan sesama muslim untuk masuk neraka. Udah jangan dinasihatin, kena yang penting masuk surga mah kita sekeluarga, kena tetangga mah gitu ya. Nah, saya diajak gitu, nggak boleh gitu.
Ya, nggak boleh. Kita harus saling menasihati satu sama lain. Dan yang terakhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetamunya. Aras berguncang bukan karena seorang mukmin baca Quran, bukan. Bukan karena seorang mukmin tahajud, bukan. Tapi karena seorang mukmin lapar dan memberikan jamuan suguhan kepada tetamunya. Allah sampai tersenyum, Allah sampai takjub. Karena itu jangan saling melecehkan kebaikan. Ada orang yang rajin ke masjid dinyinyirin, "Naon rajin ke masjid, bari koret mah." Mendingan saya jarang ke masjid, koret oge gitu ya. Gitu tetap aja. Ya itu mah ucapan bisikan-bisikan iblis yang begitu mah. Artinya ada juga mungkin ahli masjid bagus, alhamdulillah. Tapi ada juga yang jarang ke masjid tapi baik sama tetangganya, baik sama tamunya. Itu juga bagus. Tapi dua-duanya ada kekurangan. Yang satu kekurangannya ada di tetangganya, yang satu kekurangannya ada di dalam masjidnya, membina koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun agak cepat. Nanti bisa dicatat lagi, direnungkan lagi, dibaca lagi nanti di di rumah masing-masing. Oh, saya lupa kesimpulan yang terakhir, bahwa kenapa ini mempertaruhkan keimanan, ya, bahwa di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ya, menafikan keimanan itu ada dua, ada nafi mutlak, ada mutlak nafi. Ya, menafikan keimanan itu ada dua. Ini penting nih. Ada nafi mutlak, ada mutlak nafi. Kalau nafi mutlak menafikan secara mutlak, yang dengannya menjadikan seseorang muslim itu jadi kafir, keluar dari agama, itu udah murtad. Tapi ada juga mutlak nafi, kadang-kadang dia ada kufurnya, kadang-kadang dia ada Islamnya. Maksudnya orang nggak sholat itu sebetulnya kan sudah dikatakan oleh Nabi itu perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir itu adalah sholat. Kalau seorang meninggalkan sholat, kafir udah. Tapi jangan kemudian kita ada orang yang nggak sholat, wah kafir gitu kan? Ya misalkan abong itu dibacok gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau seseorang benar-benar keluar dari agamanya secara resmi, boleh dikatakan sebagai kafir. Tapi kalau seorang misalkan ada orang yang masih dia muslim tapi mungkin nggak sholat, muslim tapi berzina, atau muslim tapi masih ngerampok, muslim tapi masih ngebegal, muslim masih mabuk-mabukan, sholat juga masih STMJ lah, sholat terus mabuk jalan lah gitu, ya kan, STMJ terus. Nah ini ada sebagian dirinya yang kufur, ada sebagian yang muslim. Itu tidak mutlak kafir. Masih ada kemungkinan dia untuk masuk surga jika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau akidah yang non ahli sunnah wal jamaah, akidah di luar ahli sunnah seperti Khawarij, itu mengatakan kalau muslim sudah ternoda dengan zina, dengan apa, udah dia masuk neraka selama-lamanya. Karena dia sudah melakukan dosa besar. Nah, Ahlus Sunnah mah tidak begitu. Itu semua bisa dihapus asal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Khawarij itu memang strict gitu. Strict itu keras ya terhadap orang lain, itu mengkafirkan. Kemudian juga mereka ahli ibadah, ya kan? Bahkan si jidatnya juga tandanya itu luar biasa kelihatan, soleh-soleh. Ya kan, soleh-soleh berzikir tiap hari, tahajudnya luar biasa. Tapi kalau ada muslim yang tidak sepakat, disembelih mereka. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ahli zikir itu. Bahkan ketika saya itu luar biasa takjub, kan dimutilasi ya. Ketika pas dimutilasi itu tidak sakit, Pak. Dia itu terus bertahlil dia, la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini luar biasa banget. Ya kan? Tapi sayangnya sering keras terhadap sesama muslim. Ya, tidak ada kasih sayang. Mereka itulah yang kemudian dikenal di kita di zaman modern ini sebagai jamaah takfiri. Jamaah yang sering mengkafirkan orang lain. Baru akan kebuka siapa saja golongan di Indonesia. Nanti kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, itu saja. Tutup dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.